sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hai, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Septuriani Ziliwu dengan NIM 25141500006. Saya Evan Rio Salwisi Mare dengan NIM 251415001. Saya Rosa Siburian dengan NIM 251415004. Di sini kami akan memaparkan materi tentang struktur sel, yaitu struktur sel pada manusia. Struktur sel pada tumbuhan. Dan struktur sel pada hewan. Simak baik-baik ya videonya. Sebelum kita masuk ke penjelasan struktur sel pada manusia, kita harus mengetahui ada dua jenis sel, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik yaitu sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati, yaitu materi genetiknya tersimpan di dalam nukleus yang dibatasi oleh membran inti. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki organel membran seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Karena memiliki banyak organel dengan fungsi spesifik, struktur sel eukariotik lebih kompleks. Contohnya adalah sel manusia. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti sejati. Materi genetiknya tidak dibungkus membran inti, melainkan tersebar di sitoplasma pada daerah yang disebut nukleoid. Sel prokariotik juga tidak memiliki organel bermembran sehingga strukturnya lebih sederhana. Contohnya organisme prokariotik adalah bakteri. Sini kita akan masuk ke dalam struktur sel pada manusia, di mana sel manusia merupakan sel eukariotik yang memiliki organel bermembran dan inti sejati. Adapun struktur dan fungsinya yaitu yang pertama nukleolus berfungsi sebagai tempat pembentukan ribosom. Yang kedua, nukleus merupakan pusat kontrol sel yang menyimpan materi genetik atau DNA dan mengatur aktivitas sel. Yang ketiga, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang keempat, vesikel berfungsi sebagai kantuk penyimpanan dan transport zat di dalam sel. Yang kelima, badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein. Yang keenam, ada membran sel berfungsi sebagai pembatas sel dan mengatur keluar masuknya zat secara selektif permeabel. Yang ketujuh, sentriol berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Dan yang kedelapan ada lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi mencerna zat sisa dan partikel asing. Yang kesembilan ada retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam sintesis protein karena memiliki ribosom menempel di permukaannya. Yang kesepuluh retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid dan proses detoksifikasi zat berbahaya. Ke-11, sitoplasma merupakan cairan sel tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan tempat organel berada. Yang ke-12, mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi sel. Yang ke-13, vakuola kecil atau pada sel hewan berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat dalam jumlah kecil. Yang ke-14 dan yang terakhir, sitoskeleton berfungsi menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan organel di dalam sel. Organel yang ada pada sel ini di tumbuhan. Yang pertama itu adanya mitokondria. Apa sih itu mitokondria? Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai pusat penghasil energi dalam sel. Di dalam mitokondria terjadi proses respirasi seluler yang mengubah zat makanan menjadi energi dalam bentuk ATP. Dan energi ini sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas sel seperti pertumbuhan, pembelahan, dan transport sel. Yang kedua ada vakuola. Nah, vakuola pada sel tumbuhan biasanya berkurang besar dan menempati sebagian besar ruang sel. Vakuola berisi cairan yang disebut getah sel yang mengandung air, garam, mineral, pigmen, cadangan makanan,
dan zat sisa. Dan fungsi utamanya adalah menyimpan zat, menjaga tekanan tubuh, atau bisa disebut tekanan dalam sel, serta membantu mempertahankan bentuk sel agar tetap kaku. Yang ketiga jadi tiosom. Tiosom ini adalah badan Golgi. Tiosom adalah bagian dari badan Golgi yang berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein atau zat lainnya yang dihasilkan oleh sel. Organel ini bekerja sebagai kantor pengiriman yang memastikan molekul sampai ke tujuan yang tepat, baik di dalam maupun di luar sel. Yang keempat itu ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma halus atau yang bisa disebut RE halus tidak memiliki ribosom di permukaannya. Fungsinya antara lain adalah sintesis lipid atau disebut lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi zat berbahaya. Dan organel ini penting dalam menjaga keseimbangan kimia di dalam sel. Yang kelima adalah badan mikro. Badan mikro atau bisa disebut peroksisom, yaitu badan mikro atau peroksisom merupakan organ kecil yang berperan dalam organ proses metabolisme tertentu. Terus pertama pada berkaitan dengan oksidasi. Peroksium itu membantu menguraikan zat racun termasuk hidrogen peroksida sehingga melindungi sel dari kerusakan. Yang keenam ada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar, yaitu memiliki ribosom yang menempel pada permukaannya sehingga tampak kasar dengan fungsinya sehingga sebagai tempat sintesis protein, terutama protein yang akan digunakan di luar sel ataupun menjadi bagian dalam membran sel. Setelah dibuat, protein akan dikirim ke badan Golgi untuk diproses lebih lanjut. Terus ada ketujuh ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang menjadi tempat utama sintesis protein. Dan ribosom dapat berada bebas di sitoplasma atau menempel pada RE kasar. Protein yang dihasilkan sangat penting untuk berbagai fungsi sel, termasuk sebagai enzim dalam struktur sel. Yang terakhir ada plastasida atau kloroplas. Kloroplas adalah organel khas pada sel tumbuhan yang mengandung klorofil atau bisa disebut zat di daun-daun. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai proses fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, dan proses ini juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke lingkungan. Dan itulah bagian-bagian organel yang ada pada sel tumbuhan. Dengan kesimpulannya, Di sini saya akan memaparkan mengenai struktur sel hewan. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian dari sel hewan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sel hewan. Sel hewan itu sendiri adalah sel eukariotik yang ada pada hewan untuk menyusun sebuah jaringan pada hewan. Di sini terdapat beberapa bagian dari sel hewan, ada vakuola, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma halus, sentriol, membran sel, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, aparatus Golgi, dan sitoplasma. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai bagian-bagian dari sel tersebut. Yang pertama ada membran sel. Lapisan tipis dan fleksibel yang mengelilingi sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Membran sel tersusun atas fosfolipid bilayar, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya ada sitoplasma, cairan seperti jeli yang mengisi sel dan mengandung berbagai organel sel. Sitoplasma berperan sebagai medium tempat berbagai reaksi biokimia berlangsung. Selanjutnya ada nukleus, yaitu pusat kendali sel yang dikelilingi oleh membran inti. Nukleus mengandung kromosom yang menyimpan materi genetik, yaitu DNA yang mengatur semua aktivitas sel. Selanjutnya ada nukleolus, yaitu struktur kecil di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Ribosom itu sendiri adalah organel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Selanjutnya ada itu mitokondria, yaitu organel sel yang menghasilkan energi bagi sel melalui proses respirasi sel. Mitokondria sering disebut sebagai powerhouse sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma,
atau sering disingkat dengan RE, yaitu jaringan tabung yang berfungsi untuk mengangkat bahan di dalam sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum kasar dengan ribosom terikat dan retikulum halus tanpa ribosom. Selanjutnya ada aparatus Golgi, yaitu organel yang memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan karbohidrat yang disintesis oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya ada vakuola, yaitu kantong kecil yang berisi air dan zat terlarut. Vakuola ini membantu menjaga keseimbangan air dalam sel dan menyimpan berbagai zat. Yang terakhir ada centriole, yaitu struktur tabung yang membantu dalam pembelahan sel. Centriole hanya ditemukan pada sel hewan. Demikianlah struktur sel hewan.